Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Media Paramita, NPM 1911050389 dari kelas Matematika 4E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan iklim. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Asep Yusuf Hamdani, MSI. Ini adalah bumi, planet yang kita huni. Sayangnya saat ini planet kita dalam kondisi yang buruk untuk dihuni, di mana bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang akan mempercepat efek kerusakannya, atau yang kita kenal dengan pemanasan global. Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Ilmuwan iklim menegaskan bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya terjadi akibat peristiwa alam, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Atmosfer bumi terdiri berbagai macam gas, yaitu oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini yaitu diantaranya karbon dioksida, nitrogen oksida, dan metana. Cahaya yang berasal dari matahari menabrak permukaan bumi. Gas rumah kaca berupa karbon dioksida menangkap energi tersebut dan mengirimnya kembali ke permukaan bumi sehingga bumi semakin panas. Dalam jumlah normal, efek rumah kaca baik untuk bumi, karena tanpa efek rumah kaca, panas akan hilang ke angkasa dan temperatur rata-rata bumi akan menjadi 60 derajat Fahrenheit lebih dingin. Tetapi efek rumah kaca yang berlebihan dapat menjadi penyebab bencana alam yang besar dan memperparah pemanasan bumi. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan gas rumah kaca berlebih selain pembakaran bahan bakar fosil yaitu peternakan, penggundulan hutan, limbah, dan polusi. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, gas alam, dan bensin merupakan polutan terbesar dari emisi karbon. Tempat pembuangan sampah adalah polutan gas metana terbesar di Indonesia. Rata-rata orang di Indonesia menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 65 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap tahun. Dengan lebih dari 7 miliar orang yang hidup di dunia, maka 11,6 triliun ton sampah dibuang ke TPA setiap tahun. Hutan tropis menyimpan karbon di tanah dan pepohonan. Seperti spons, hutan tropis menyerap CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Sayangnya, di Indonesia, hutan rawa gambut lenyap akibat pembalakan, kekeringan, bahkan dibakar untuk perluasan kelapa sawit. Lahan gambut ini menyimpan karbon yang sangat besar. Ketika mereka dikeringkan dan dibakar, akan menjadi suatu bon karbon, melepaskan hampir 2 miliar ton karbon dioksida berbahaya setiap tahun. Berkat penggundulan hutan dan lahan gambut, Indonesia menjadi negara pencemar polusi ketiga di dunia setelah Amerika dan Cina. Pada tahun 2016, peradaban kita menghasilkan 40 miliar ton gas CO2
yang mana setara dengan 700 triliun kaki kubik, atau sama dengan 100 gunung Everest. Polutan alami bumi adalah gunung berapi. Jika kita menghitung dengan teknik perkiraan ilmiah, jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh gunung berapi tiap tahun dapat diperkirakan sebanyak 500 juta ton CO2 berasal dari vulkanik. Tetapi itu bahkan belum mencapai 2% dari 40 miliar ton CO2 yang dihasilkan oleh kita. Mengapa kita harus peduli terhadap pemanasan global dan peningkatan perubahan iklim? Perubahan iklim menyebabkan bencana alam yang terjadi secara intensif, seperti banjir, angin topan, gelombang pasang, tornado, dan kekeringan. Di Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana mencatat terdapat lebih kurang 17.000 kejadian bencana alam di Indonesia pada 10 tahun terakhir. Terdiri dari banjir 6.261 kejadian, puting beliung 5.128 kejadian, tanah longsor 4.077 kejadian, dan kekeringan 637 kejadian. Kebakaran hutan dan lahan 620 kejadian, gelombang pasang atau abrasi 167 kejadian, letusan gunung api 52 kejadian. Pemanasan global juga berdampak pada tenggelamnya 2 wilayah dari sebuah desa di Kabupaten Demak, Indonesia yang disebabkan oleh banjir rob. Perubahan iklim juga diketahui dapat memicu tenggelamnya 2.000 pulau kecil di tanah air pada tahun 2030. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghentikan ini? Alih-alih membakar bahan bakar fosil, kita perlu mengubahnya menjadi energi terbarukan seperti energi tenaga surya dan angin yang menghasilkan nol emisi karbon saat pengoperasian. Jika kita mengurangi deforestasi di samping mengurangi bahan bakar fosil yang terbakar, tentunya akan lebih banyak pohon-pohon di hutan secara aktif menyerap karbon dioksida. Tetapi bagaimana cara kita dapat membantu saat ini juga? Kita dapat menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda atau yang lainnya atau kendaraan umum. Menggunakan mesin elektronik seefisien mungkin seperti menggunakan bola lampu hemat energi, menjemur pakaian menggunakan sinar matahari, dan mematikan barang elektronik ketika tidak dipakai. Dengan begitu, rata-rata orang dapat mencegah 1,5 ton CO2 ke atmosfer. Kurangi, gunakan kembali, dan mendaur ulang, serta menyebarkan pengetahuan dan kepedulian terhadap perubahan iklim. Ketahuilah, perubahan iklim merupakan persoalan yang sangat nyata dan berpengaruh terhadap bumi. Bumi adalah rumah kita, meskipun kita adalah masalahnya, namun kita juga dapat menjadi solusinya. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.